Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Berjumpa kembali dalam pembelajaran fikih di kelas 10. Masih membahas bab 7 tentang muamalah dalam Islam. Lebih khusus kaitannya dengan transaksi jual beli. Di video pertama minggu kemarin, di peta konsepnya dalam transaksi jual beli ini ya ada 4 pembahasan. Yang pertama jual beli itu sendiri, berikutnya yang kedua adalah khiyar, yang ketiga salam, dan yang keempat adalah hajr atau hajr. Sudah Bapak bahas sekilas tentang jual beli, mulai dari pengertian, syarat dan rukun, jual beli sah tapi terlarang, dan jual beli yang tidak sah dan juga terlarang. Ini minggu kemarin sudah kita jelaskan ya. Kalau ada yang masih belum paham, boleh silahkan bertanya via WA saja, biar lebih cepat atau praktis. Dan pada video yang kedua di bab ke-7 ini kita akan bahas sedikit tentang masalah khiyar ya. Barangkali di antara kita ada yang masih asing mendengar istilah khiyar ya. Karena memang pada prinsipnya perbuatannya itu sudah sering terjadi di antara kita. Cuma secara istilah dalam agama kita, dalam fikih Islam mungkin tidak tahu apa itu namanya. Dan ini secara syariat memang perlu kita praktekkan dalam kegiatan transaksi jual beli kita, supaya tidak ada penyesalan dari salah satu dari kedua belah pihak, baik itu penjual maupun pembeli, begitu ya. Jadi memang di dalam transaksi jual beli itu kadang terjadi suatu penyesalan ya. Penyesalan di antara pihak penjual ataupun pembeli disebabkan karena kurang hati-hati ketika melakukan transaksi. Apabila misalkan tergesa-gesa ya, atau karena faktor lain. Karena kita harus tahu bahwa prinsip dalam jual beli itu adalah suka sama suka, ridho sama ridho. Itu prinsip di dalam jual beli, harus suka sama suka. Kalau dalam bahasa Arabnya antarodin ya, harus saling suka, saling merelakan, baik si penjual maupun si pembeli. Nah, kita mulai dari pengertian. Apa itu khiyar? Khiyar secara bahasa artinya memilih. Khayaro ya, memilih. Memilih apa? Memilih yang terbaik, khairun ya, yang terbaik. Sedangkan menurut istilah khiyar dalam pembahasan fikih adalah memilih antara melangsungkan jual beli atau mengurungkan atau membatalkan. Atas dasar apa? Atas dasar pertimbangan yang sangat matang, baik dari pihak penjual maupun pembeli. Misalkan dari si pihak pembeli melihat barangnya dulu apakah kondisinya bagus atau cacat, memilih ditinggali heula barangnya, nah jadikeun beli atau tidak, begitu. Kemudian si penjual juga sama, apakah melangsungkan untuk dijual jadi atau tidak. Itu tentu atas dasar pemikiran yang matang, jual entong, beli entong, begitu ya. Jadi ada waktu, ada beberapa saat untuk melihat, memilah dan memilih, baik si pihak pembeli maupun si penjual. Nah, itu membeli teh bener teh, nah punya uang atau hanya sekedar apa, misalkan betul-betul mau membeli dan sebagainya, ikhlas dan sebagainya. Jadi harus ada proses itu khiyar, tidak secepat kilat sesegera. Baik si pembeli harus lihat dulu barangnya kondisinya bagus atau tidak, baik si penjual apakah lihat uangnya misalkan asli atau tidak, sehingga pelaksanaan jual beli itu betul-betul atas dasar suka sama suka. Itu khiyar ya. Berikutnya jenis-jenis khiyar. Pada tataran prakteknya khiyar itu paling tidak ada 3 jenisnya.
Yang pertama hiyar majlis. Apa itu hiyar majlis? Hiyar majlis adalah memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli sebelum keduanya berpisah dari tempat akad. Di tempat itu, misalkan di warung atau di jongko atau di kios. Jadi memilah-memilih seperti tadi, lihat dulu barangnya. Atau si pembeli lihat orangnya, lihat uangnya. Masih ada di tempat itu hiyar majlis. Ya. Dalam hiyar majlis ini ada sebuah hadis ya, riwayat dari Abdullah bin Amr bin al-As, maaf. An Abdullah bin Amr bin al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa illa an takuna safqata khiyarin wa la yahillu lahu an yufariqa sahibahu khasyata ayyastaqilahu. Rawahu Tirmidzi atau rawahu Turmudi, boleh dibaca Tirmidzi atau Turmudi. Artinya Abdullah bin Amr bin al-As berkata, sungguh Rasulullah SAW bersabda, pembeli dan penjual mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Itu khiyar majlis ya, dari kata majlis yaitu tempat. Berikutnya yang kedua adalah khiyar syarat. Apa itu khiyar syarat? Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat waktu akad jual beli selama persyaratan belum dibatalkan setelah mempertimbangkan dalam 2 atau 3 hari. Jadi ini ada jeda waktu ya, 2 sampai 3 hari. Jadikan beli teh atau entong gitu ya. Misalkan saya mau membeli sepatu tapi bukan buat saya, tapi buat anak saya. Kalau nggak salah ukurannya nomor sekian. Nah ini warnanya harus begini. Takutnya nanti anak saya nggak cocok. Misalkan saya bawa dulu ke rumah selama 2 hari atau 3 hari. Nanti kalau misalkan cocok, saya jadi beli. Saya tinggal ngasih uangnya. Tapi kalau nggak beli, nanti saya nggak jadi beli, saya kembalikan lagi sepatunya. Karena misalkan anak saya nggak cocok, bagaimana? Siap nggak? Kepada penjual itu, oh ya gak apa-apa, silakan bawa saja. Karena misalkan si penjual dan si pembeli itu sudah saling percaya dan sudah saling kenal, misalkan tetangganya atau siapa. Pas ke pasar, saya mau beli sepatu nih buat anak saya, ukurannya nomor sekian, warnanya warna ini, tapi saya gak akan dulu kasih uangnya. Nah itu khiyar ya, bawa dulu ke rumah, kalau cocok jadi, kalau gak cocok bisa dikembalikan lagi. Itu khiyar syarat ya. Begitu ya, syarat pun ini ada dalilnya. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu idza bay'ata faqul la khilabata thumma anta bil khiyar fi kulli sil'atin fi kulli sil'ati bata'ataha thalatha layalin. Rawahu al-Baihaqi. Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau menjual barang, maka katakanlah tidak ada penipuan dan engkau boleh melakukan khiyar pada segala barang yang telah engkau beli selama 3 hari 3 malam. Nah itu khiyar syarat ya. Berikutnya adalah khiyar aibi atau khiyar cacat. Ya, dari kata aib itu kan cacat. Apa artinya? Khiyar aib ini pengertiannya memilih melangsungkan akad jual beli atau mengurungkannya apabila ada cacat pada barang. Ya terjadi beli, keremilah milih, oh ternyata barangnya iya songek ya, atau barang nate buruk, misalkan buah nate terjadi. Nah itu kan, makanya jangan segera langsung saya beli buah langsung cokot-cokot bawa giwing. Ternyata atau misalkan terus dikeresekan, saya mau beli buah, tadi buka heula kurang teh keresekan teh, padahal misalkan si penjual teh curang, ai luhurna jeruk teh bagus, ai handapna baruruk, misalkan dibawa ke urang. Ai pas dibuka di jalan tua di rumah ternyata baruruk. Nah, itu kan makanya harus siar dulu. Kalau beli itu buka dulu, misalkan kreseknya lihat dulu barangnya buahnya bagus atau tidak. Itu harus khiyar. Jadi harus hati-hati memilah dan memilih, jangan langsung segera cepat-cepat beli. Supaya apa? Hikmahnya supaya tidak terjadi penyesalan di akhir kemudian. Ketika mencerca misalkan penjual, kaduhung beli ti si eta, ternyata baru misalkan. Nah, maka harus betul-betul hati-hati. Jadi khiyar ini sangat membantu kita, baik penjual ataupun pembeli, supaya kita bersikap hati-hati dalam transaksi jual beli sehingga tidak ada penyesalan di akhir kemudian. Itu khiyar. Jadi Bapak yakin proses khiyar ini sebetulnya sudah biasa kita lakukan, memilah-memilih di pasar atau di jongkok, tapi istilah agamanya mungkin tidak tahu. Itu khiyar.
Hikmahnya dan manfaat khiyar ini yang pertama bisa mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan jual beli, menghindarkan kemungkinan adanya unsur penipuan dalam jual beli, mendidik menjual agar bersikap jujur dalam menjelaskan kualitas barang yang dagangnya. Yang terakhir, menghindari terjadinya penyesalan di kemudian hari bagi penjual maupun pembeli. Itu hikmah dan manfaat khiyar. Berikutnya yang ketiga, salah satu macam jual beli juga adalah salam. Apa itu salam? Bukan daun salam ya, atau ngasih salam, tapi jual beli inden atau pesan. Nah, ini bagi yang suka jual beli online, bisa salah satunya termasuk dalam kategori salam, asal memenuhi syarat dan rukunnya. Tentunya harus memenuhi supaya sah jual belinya. Ya. Apa itu salam? Salam pengertiannya berasal dari kata taslim, yakni menyerahkan. Islam juga kan berserah diri. Islam itu aslama yuslim. Islaman itu kan berserah diri. Nah, ini dikata taslim. Ya. Kata ini semakna dengan as-salaf yang berarti memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil di kemudian hari. Menurut istilah jual beli model salam yaitu pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang lakukan di kemudian hari. Nih uangnya, misalkan nanti barangnya besok atau lusa. Misalkan jual beli ya dengan seseorang, saya mau beli barang nih, saya pesan nih, ini uangnya dulu nih, nanti barangnya kemudian. Nah itu salam ya. Tapi harus memenuhi syarat dan rukunnya. Salam bisa dikatakan sah jual beli model ini apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama ada pembeli, istilah dalam fikihnya muslam, ada penjual muslam alaih, ada modal uang atau raksumal, kemudian ada barang muslam fih. Begitu ya. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli salam ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran dilakukan di muka atau kontan. Jadi uang dulu. Itu salam, kategori salam, uang dulu secara kontan. Yang kedua dilakukan pada barang yang memiliki kriteria jelas. Jadi si pembeli itu harus melihat kriteria barangnya itu, bentuknya, warnanya, ukurannya, timbangannya, pokoknya sifat-sifat barang itu harus jelas kriteria. Ya. Dan ketika datang itu barang betul-betul sesuai dengan sifat yang disebutkan atau spesifikasi yang disebutkan. Jangan sampai terjadi penipuan dari pihak penjual misalkan ya. Nah itu. Berikutnya penyebutan kriteria barang lakukan saat akad dilangsungkan. Jadi ketika akad dilangsungkan, saya menjual barang nih. Barang ini ukurannya segini, warnanya gini, sifatnya gini-gini, atau bagus kondisinya, atau rusak, cacat, dan sebagainya. Itu harus disebutkan ketika akad. Jangan sampai selesai akad, sudah sah akad, ketika tiba ada barang, oh ternyata cacat. Nah itu juga boleh ya. Berikutnya yang bagian D adalah penentuan tempo penyerahan barang pesan. Harus disebutkan misalkan berapa hari ini hari anu akan datang misalkan ya. Kemudian berikutnya barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo. Jangan sampai ketika jatuh tempo pada hari ketiga misalkan hari ke apa barang tidak datang. Nggak boleh seperti itu, maka salamnya gugur atau tidak sah. Yang terakhir barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin pengusaha. Harus dijamin oleh si pengusaha. Jangan sampai tidak dijamin ketika terjadi kerusakan, ketika terjadi kehilangan barang dan sebagainya, tidak ada jaminan. Si pengusaha harus menjamin. Ketika barang nggak sampai nih karena apa, cacat atau gimana, harus bisa mengganti misalkan. Itu syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika pelaksanaan jual beli dengan salam ini, dengan model salam ini ya. Jual beli inden, jual beli pesan, uang dulu kemudian barang di kemudian. Berikutnya yang terakhir adalah hajar. Apa itu hajru? Hajar secara bahasa memiliki arti mencegah, memisahkan, serta membatasi. Sedangkan menurut istilah hajar adalah mencegah atau menahan seorang untuk menggunakan hartanya. Kenapa? Karena adalah satu dan dua kondisi lain yang bisa menimbulkan ini. Dalam bahasa sederhananya, hajar merupakan upaya pencegahan atau pembatasan terhadap seseorang di dalam menggunakan hartanya karena suatu alasan. Misalkan seseorang ini, apakah dia misalkan tidak bisa mengatur harta atau sapeh begitu ya. Kemudian pemboros atau apa, sehingga misalkan dia dikhawatirkan dalam menggunakan hartanya itu sembarangan atau misalkan bisa tertipu karena tidak tahu nilai barang dan sebagainya.
Itu ya. Jadi ada perbuatan hajru oleh pihak ketiga misalkan. Nah ini ya, dalil tentang hajru ini memang ada dalam Al-Quran. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 5. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamau warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'ruf. Artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah pada mereka perkataan yang baik. Jadi misalkan ya, perbuatan haji ini dilakukan oleh bapak angkat misalkan terhadap anak yatim piatu, misalkan tidak punya ibu, masih kecil, tapi punya banyak harta peninggalan, warisan, rumah, misalkan kendaraan, tanah, kolam. Karena ditinggal orang tuanya meninggal dunia, dua-duanya misalkan kecelakaan, dia di rumah sendiri, kemudian ia urus. Nah, ada kan di dalam penanggungannya. Misalkan saudaranya emangna atau napi uah mengurus keponakannya tersebut karena masih kecil, dikhawatirkan anak tersebut misalkan tidak bisa membelanjakan harta dengan baik, maka ia urus, ia tanggung. Nah, ketika anaknya misalkan malah menjual mobilnya, padahal mobil harga 100 juta dijual misalkan 10.000 yang jajan, maka ia bisa menghajru perbuatan itu. Tidak boleh kita ambil lagi misalkan mobil yang dijualnya, ya budak letik, teu sah gitu jual beli jeung budak letik ka anu meuli. Ambil. Nah itu ya. Apa tujuan hajar? Dilihat dari kemaslahatannya, tujuan larangan menggunakan harta hanya bagi menjadi dua. Yang pertama untuk kemaslahatan bersama, menjaga hak orang lain seperti larangan juga terhadap. Yang pertama, orang yang berutang yang utangnya lebih banyak dari hartanya. Misalkan ada seseorang ya mengutang kepada orang lain. Harta yang ia miliki cuma kalkulasi misalkan 10 juta, ia minjam 20 juta. Nah, jangan, nanti gak bisa bayar kamu. Misalkan gitu, dihajru. Wah, saya ambil alih lagi. Misalkan. Yang kedua, orang yang sedang sakit parah dilarang berbelanja lebih dari sepertiga hartanya untuk menjaga hak warisnya. Orang yang sangat sakit parah, misalkan, tidak boleh ia misalkan berbelanja lebih dari sepertiga hartanya. Sepertiga itu misalkan kalau 100.000, lebih dari 33.000, misalkan lebih dari 34.000. Nah, harus dicegah untuk menjaga hak warisnya. Nanti kan kamu misalkan kalau meninggal, sementara kamu punya warisan, nggak ada yang diwariskan, habis misalkan. Boleh menghajur seperti itu? Boleh. Yang ketiga, orang yang memiliki tanggungan agar tidak merugikan orang yang ditanggungnya atau barang yang menjadi tanggungannya. Seperti tadi, misalkan seseorang yang memiliki tanggungan anak atau siapa, ya. Jadi supaya tidak merugikan orang yang ditanggungnya, maka kemudian hartanya dihajru, misalkan ditahan, dicegah dari melakukan mentasorupkan hartanya, begitu ya. Menggunakan hartanya. Berikutnya yang keempat, orang yang murtad dilarang memperedarkan hartanya untuk menjaga hak umat Islam, gitu ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan. Kemudian yang B ya, untuk kemaslahatan pemilik harta menjaga haknya sendiri seperti contoh berikut. Misalkan anak kecil hendaknya diperhatikan oleh orang tua dalam menggunakan uang hingga usianya balik. Jadi kalau anak kecil itu karena juga masih kecil ya, supaya tidak membelanjakan harta dengan sembarangan, maka orang tua berhak untuk menghajru, mencegah, misalkan membatasi anak dalam menggunakan harta. Hati-hati, misalkan jangan boros serba dibeli, kata orang tuanya kepada anaknya. Karena nanti kan uang bapak juga yang kamu gunakan, nanti bapak habis uangnya kalau kamu boros. Jangan terlalu banyak kamu jajannya, jangan terlalu banyak kamu beli baju, jangan terlalu banyak kamu beli ini dan itu, jangan terlalu sering kamu main oleh ke sana. Itu kata orang tuanya kepada anaknya yang masih kecil karena belum bisa menggunakan harta dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, orang gila dan banyak hingga ia sembuh ya. Orang gila kan dia tidak tahu mungkin uang berapa, misalkan bawa uang beli padahal ditipu orang gitu. Kalau orang yang menjual ya seenaknya misalkan. Yang terakhir, orang yang pemboros dan suka menyanyikan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi harus dihajur juga. Orang pemboros ini jangan serba seenaknya membeli sehingga ia menyanyikan harta terkesan, gitu ya. Kemudian mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan.
Jadi hajru ini adalah salah satu bentuk pertolongan kepada orang ya, kepada orang Islam begitu ya. Sebagai solusi untuk kemaslahatan bersama dan mati kita untuk hidup hemat, terutama dalam menggunakan kata untuk hal yang tidak bermanfaat ya. Semoga ada manfaatnya ya. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan Bapak sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq walafu minkum. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.